Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi perubahan sosial. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurul Halisa, NIM 19700.001, Prodi dari Tadris IPS. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja. Di dalam perubahan sosial terdapat 3, yaitu pertama, penyesuaian masyarakat terhadap perubahan, kedua, saluran-saluran perubahan, dan ketiga, disorganisasi serta reorganisasi. Langsung saja kita akan membahas masalah pertama, yaitu penyesuaian masyarakat terhadap perubahan. Di sini setiap perubahan yang terjadi akan membawa kebaikan dan kemajuan bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, segala macam perubahan diterima dan diikuti. Sikap inilah yang mendorong masyarakat untuk terus maju dan berkembang. Penyesuaian terhadap perubahan biasanya dilakukan melalui 3 cara sebagai berikut. Yang pertama itu menerima unsur-unsur baru. Di sini penerimaan unsur-unsur baru dilakukan jika unsur-unsur tersebut dirasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses penerimaan dilakukan tanpa adanya suatu penolakan. Jadi sikap ini biasanya dimiliki oleh anak-anak muda yang mudah mengikuti perubahan yang ada. Contohnya seperti perubahan tren rambut, mode pakaian, merebaknya game online, penggunaan teknologi canggih seperti internet, handphone, dan sebagainya. Dan kedua itu melakukan asimilasi. Di sini sikap penyesuaian dapat pula diwujudkan dalam proses pengasimilasian kebudayaan. Unsur-unsur dari luar diterima dan disesuaikan dengan kebudayaan lokal sehingga membentuk kebudayaan baru yang berbeda. Kebudayaan yang satu diresapi oleh kebudayaan lain, begitu pun sebaliknya. Cita-cita, tujuan, serta dan nilai lambat laun melebur dan berkembang bersama melahirkan sesuatu yang baru, hasil pencampuran kedua kebudayaan. Contohnya cerita Mahabharata dan Ramayana saat ini. Cerita tersebut merupakan hasil asimilasi dari kebudayaan India yang bercampur dengan kebudayaan lokal, sehingga cerita tersebut sering dilakonkan pada kesenian wayang yang merupakan kebudayaan Indonesia. Dan ketiga itu melakukan akomodasi. Di sini akomodasi dilakukan sebagai usaha untuk meredakan atau menghindari konflik akibat perubahan. Sebagai unsur-unsur baru diakomodasi untuk menjaga keseimbangan sosial yang telah terbentuk. Dalam hal ini akomodasi adalah proses penerimaan unsur-unsur baru atau kebudayaan luar tanpa mempengaruhi unsur-unsur budaya lokal dalam rangka menghindari konflik. Selanjutnya yaitu saluran-saluran perubahan. Nah, saluran-saluran perubahan adalah saluran-saluran yang dilalui oleh suatu proses perubahan. Saluran tersebut berfungsi agar sesuatu yang berubah dikenal, diterima, dan dipergunakan oleh khalayak ramai atau mengalami proses pelembagaan. Jadi saluran-saluran tersebut adalah lembaga kemasyarakatan dalam berbagai bidang seperti pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Jadi pada suatu waktu saat satu lembaga kemasyarakatan akan menjadi salah satu lembaga kemasyarakatan akan menjadi penyebab utama perubahan sosial
dan akibat dari lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya, karena lembaga-lembaga tersebut merupakan suatu sistem yang paling terkait satu sama lain. Jadi dalam proses perubahan sosial ini yang terjadi saluran pentingnya berupa lembaga sosial, baik itu lembaga-lembaga kemasyarakatan yang biasanya menjadi titik tolak bagi perubahan sosial, biasanya tergantung dari kultural fokus masyarakat pada suatu masa tertentu, atau lebih tepatnya sangat bergantung dari lembaga kemasyarakatan manakah yang pada saat itu menjadi pusat perhatian dari masyarakat. Lembaga masyarakat yang pada suatu waktu mendapatkan penilaian tertinggi dari masyarakat cenderung untuk menjadi saluran utama perubahan sosial. Perubahan lembaga kemasyarakatan tersebut akan membawa akibat pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya, karena lembaga tersebut merupakan suatu sistem yang terintegrasi. Sedangkan dalam praktisnya, maka hanya lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan penilaian tertinggi dari masyarakat lah yang biasanya akan cenderung menjadi sumber atau saluran-saluran utama bagi perubahan-perubahan sosial. Sedangkan di sisi lainnya, perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan juga akan membawa akibat pula pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Oleh karena itu, lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut merupakan suatu sistem yang saling terintegrasi. Nah, di sini ada bentuk-bentuk saluran perubahan sosial. Yang pertama itu lembaga perkawinan, di mana lembaga perkawinan merupakan lembaga dalam masyarakat yang mengatur perkawinan dalam keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Namun seiring majunya zaman, perubahan sosial menyalurkan perubahan yang terjadi melalui lembaga ini. Misalnya dalam peraturan lembaga perkawinan hanya diperbolehkan menikah antara individu yang berbeda jenis kelamin. Namun seiring perubahan yang terjadi dalam masyarakat ini, lembaga perkawinan di beberapa negara mulai melegalkan perkawinan sesama jenis. Dan kedua itu lembaga keagamaan. Di sini agama merupakan suatu lembaga institusi atau penting yang mengatur kehidupan manusia. Dalam hal ini, agama diartikan dengan istilah religius, di mana terdapat suatu sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Kepercayaan dan praktik tersebut mempersatukan semua orang yang beriman ke dalam suatu komunitas moral yang dinamakan umat. Perubahan sosial yang terjadi di sini, di mana setiap individu diharuskan hanya memiliki satu agama saja sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya, di mana agama tersebut merupakan agama yang diakui kebenarannya di Indonesia. Selanjutnya yaitu lembaga pendidikan. Kebutuhan akan intensitas atau kedalaman pengetahuan atau pendidikan pada tiap masyarakat tentu berbeda. Seperti pada masyarakat sederhana, di mana pengetahuan dan keterampilan seseorang cukup didapat atau diperoleh dari keluarga atau kerabatnya, yang umumnya pengetahuan yang berhubungan dengan cara mereka memenuhi kebutuhannya dengan berburu, menanam, mengolah binatang hasil buruan. Dikarenanya pembagian kerja menurut keahlian dalam berbagai proses produksi mendorong masyarakat untuk memperdalam pengetahuannya. Kemudian dibentuklah lembaga pendidikan formal sebagai pelengkap lembaga informal. Dan yang selanjutnya itu lembaga politik. Di dalam setiap masyarakat, baik itu masyarakat kecil seperti keluarga, suku, hingga sebuah negara, membutuhkan orang-orang yang bertugas mengatur hubungan antar warga agar selaras. Kepada para pemimpin bangsa khususnya diberikan kuasa untuk mengatur sekaligus
membersaksi terhadap tindakan anggotanya yang menyimpang. Dengan demikian, perubahan yang diinginkan atau dirancanakan melalui agen perubahan ini. Jadi cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan rekayasa sosial atau perencanaan sosial. Contohnya sejak pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono X terjadi perubahan sistem pemerintahan di Keraton Yogyakarta. Sebagai akibatnya peran para bangsawan berkurang dan sebaliknya peran dukuh menguat. Selanjutnya yaitu lembaga ekonomi. Manusia membutuhkan lembaga yang mengatur kegiatan ekonomi seperti pembagian kerja, kegiatan produksi, distribusi, dan perdagangan. Lembaga ekonomi muncul sejak saat masyarakat mulai melakukan barter secara rutin, walaupun saat itu lembaga belum melakukan perannya secara kompleks. Jadi perubahan sosial menggunakan lembaga ekonomi sebagai saluran perubahan. Misalnya pada perubahan sosial yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki, di mana bertambahnya jumlah pengangguran di daerah pedesaan sebagai akibat dari perubahan sistem pertanian tradisional. Dan yang terakhir itu media massa, di mana media massa baik itu cetak, siaran radio, terlebih televisi telah sedikit banyak mempengaruhi masyarakat menuju arah perubahan sosial. Perubahan sosial yang terjadi melalui saluran ini lebih bersifat perubahan yang tidak direncanakan karena terjadi begitu saja di luar jangkauan pengawasan masyarakat, serta dapat menimbulkan akibat-akibat sosial dan masyarakat yang tidak diharapkan. Contohnya perubahan mode pakaian, pola pergaulan remaja, dan selera makan masyarakat. Jadi di sini itu perubahan sosial dapat terjadi karena adanya saluran-saluran yang dapat dilewati oleh suatu proses perubahan dalam masyarakat. Nah, saluran-saluran tersebutlah yang tadi saya jelaskan pada umumnya berupa lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, rekreasi, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya itu pembahasan ketiga tentang disorganisasi serta reorganisasi, di mana disorganisasi merupakan artikulasi dari bagian-bagian yang merupakan suatu kesatuan fungsional. Maka dapat dikatakan bahwa disorganisasi adalah suatu keadaan di mana tidak ada keserasian pada bagian-bagian dari suatu kebulatan. Misalnya dalam masyarakat agar dapat berfungsi sebagai organisasi harus ada keserasian antar bagiannya. Sementara itu reorganisasi atau reintegrasi adalah suatu proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru agar serasi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan. Tahap reorganisasi dilaksanakan apabila norma-norma dan nilai-nilai yang baru telah melembaga dalam warga masyarakat. Nah, di sini bagian B-nya itu suatu gambaran mengenai disorganisasi dan reorganisasi. Nah, di sini itu gambaran mengenai disorganisasi dan reorganisasi dalam masyarakat pernah dilukiskan oleh William Thomas and Florian dalam karya klasiknya yang berjudul The Police Pets in Europe and America. Di sini mereka membentangkan pengaruh dari suatu masyarakat yang tradisional dan masyarakat yang modern terhadap jiwa anggotanya. Watak atau jiwa seseorang yang tidak seseorang paling tidak merupakan pencerminan kebudayaan masyarakatnya. Dan selanjutnya itu ketidakserasian, perubahan-perubahan dan
ketertinggalan budaya atau disebut dengan cultural lag. Pada masyarakat yang sedang mengalami perubahan tidak selalu perubahan-perubahan pada unsur-unsur masyarakat dan kebudayaan mengalami kelainan yang seimbang. Ada unsur-unsur yang lebih cepat berubah, tetapi ada pula unsur-unsur yang sukar untuk berubah. Biasanya unsur-unsur kebudayaan kebendaan lebih mudah berubah daripada unsur-unsur kebudayaan rohania. Nah, di sini perbedaan antara taraf kemajuan dari berbagai bagian dalam kebudayaan dari suatu masyarakat dinamakan kultural lag, artinya ketertinggalan kebudayaan. Pengertian ketertinggalan dapat digunakan paling sedikit dalam dua arti, yaitu pertama sebagai jangka waktu antara terjadi dan diterimanya penemuan baru. Keduanya dipakai untuk menunjuk pada ketertinggalannya suatu unsur tertentu terhadap unsur-unsur lainnya yang erat hubungannya. Nah, jadi ketertinggalannya yang mencolok adalah ketertinggalan alam pikiran dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat yang dijumpai terutama pada masyarakat yang sedang berkembang seperti Indonesia ini. Nah, jadi itulah materi-materi yang saya bawakan terkait tentang perubahan sosial. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan ucapan wallahu yatawalla sholihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.